Jadi kami perwakilan dari kelas 11, namun ada pepatah mengatakan tak kenal maka saya. Maka perkenalkan nama saya Mona Linda Simanakir. Perkenalkan nama saya Lutfi Rizky. Perkenalkan nama saya Pratwi Putri Rusdiana. Jadi kami akan mempresentasikan tentang mapel biologi, yang dimana biologi ini adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, salah satunya adalah kita sendiri, manusia. Nah, kami mengambil 3 materi utama, yaitu rangka, DNA RNA, dan serta otot. Nah, bakal disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Lutfia. Dipersilakan. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rangka. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih kalau rangka dan tulang itu adalah hal yang berbeda? Nah, jadi rangka itu, tulang itu adalah struktur yang keras dan kaku yang terdiri dari jaringan ikat berupa sel, serat, dan juga matriks ekstraseluler. Sedangkan kalau kerangka itu adalah gabungan dari tulang-tulang tersebut yang membentuk ikatan kesatuan besar di mana berfungsi sebagai alat penopang tubuh dan juga sebagai alat gerak. Nah, tulang pada manusia itu terdiri dari 206 tulang, yang dimana 206 tulang ini dibagi lagi menjadi 2 jenis rangka, di mana rangka tersebut adalah rangka aksial dan juga rangka apendikular. Nah, rangka aksial adalah rangka yang terdiri dari tulang-tulang yang dapat kita temukan di sepanjang poros tengah tubuh, dimulai dari tengkorak, tulang belakang, dan juga tulang dada. Di mana rangka aksial ini terdiri dari 80 tulang yang juga berada dalam satu garis di sepanjang inti tubuh manusia. Nah, bisa kita, bisa ya? Boleh ganti slide? Bisa kita lihat di sini tuh ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari beberapa bagian lagi, seperti ada tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang dahi, tulang pelipis, tulang air mata, tulang hidung, dan juga tahu ini tulang apa? Tulang pipi. Oke, Selanjutnya di sini ada tulang belakang dan juga tulang rusuk. Tulang belakang ini adalah berfungsi sebagai alat penopang tubuh, alat penopang dari tengkorak, penopang leher, dan juga inti tubuh itu. Nah, tulang belakang ini juga membantu manusia dalam hal menjaga postur tubuh, di mana tulang belakang normalnya itu berbentuk huruf S yang dapat membantu menjaga postur tubuh agar tidak terlalu membusuk maupun menunduk. Lalu selanjutnya ada tulang dada dan tulang rusuk. Ini bisa kita lihat ada beberapa bagian lagi. Tulang dada dan rusuk ini fungsinya adalah membantu dalam hal menjaga organ-organ tubuh manusia dan juga membantu dalam hal menjaga postur sama seperti tulang belakang. Selanjutnya adalah rangka apendikuler. Rangka apendikuler ini merupakan rangka yang menyusun anggota gerak tubuh kita. Nah, apendikuler ini berasal dari kata appendage yang artinya itu bagian yang bergabung dengan sesuatu yang lebih besar. Di mana rangka apendikuler ini terdiri dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan juga tulang radius. Nah, rangka apendikuler ini terdiri dari 126 tulang. Tulang gerak atas ini seperti yang kita ketahui, anggota gerak atas ini kan membantu kita dalam hal kehidupan sehari-hari, seperti contohnya menggenggam, melepaskan, makan, minum. Tentu saja kita menggunakan yang namanya tulang gerak atas. Sedangkan tulang anggota gerak bawah ini kita seringkali kan menggunakannya dalam hal berjalan, berlari, naik, turun, itu kita menggunakan tulang anggota gerak bawah. Nah, terima kasih atas pemaparan materinya Lutfia. Nah, karena pemaparan Lutfia ini jadi kita tahu ya rangka dan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya akan disambung oleh pemateri kedua, yaitu tentang DNA dan RNA oleh Pratiwi. Dipersilakan. Jadi materi selanjutnya adalah tentang DNA dan RNA. Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak sih apa itu DNA dan RNA? Nah, jadi
DNA dan RNA itu adalah asam deoksiribonukleat yang menyimpan segala informasi genetik dalam tubuh kita. Nah, jadi gen yang ada dalam tubuh kita itu adalah campuran dari gen yang ada pada ibu dan ayah kita. Terus sering ada yang nanyakan, kok kamu bisa mirip ibu kamu? Kok kamu bisa lebih mirip ayah kamu? Itu terjadi karena ketika gen ibu diwariskan oleh kita lebih dominan. Tetapi tidak ada aturan khusus tentang siapa yang akan lebih dominan mewariskan gennya kepada kita. Lalu selanjutnya ada bahasa penyusun DNA. Di sini ada model DNA yang bisa kalian lihat. Jadi bahasa penyusun DNA itu ada 4, yaitu ada adenin, guanin, sitosin, dan juga timin. Bahasa penyusun ini juga memiliki pasangannya masing-masing, yaitu guanin dengan sitosin, adenin dengan timin. Nah, sedangkan untuk pengertian RNA itu sendiri atau biasa disebut dengan asam ribonukleat adalah molekul yang berfungsi sebagai penerima genetik dari DNA itu sendiri. Di sini bisa kalian lihat rangka model dari RNA itu sendiri. Dan terdapat juga 4 bahasa penyusun yang terdapat dalam RNA. Nah, kenapa sih di dalam satu batang ini, di dalam DNA ada 2 warna, sedangkan di DNA ada 1 warna? Karena fungsi dari RNA itu sendiri hanya mentransfer dari DNA itu sendiri. Jadi, karena pasangan guanin dengan sitosin, ketika ditransfer akan menjadi sitosin itu sendiri. Tetapi, jika sitosin tidak tertransfer, maka manusia akan mengalami kecacatan atau lumpuh. Di sini kita ada perbedaan dari DNA dan RNA itu sendiri. Kita ada 4 aspek. Yang pertama itu dari rantainya. Rantai yang dimiliki oleh DNA itu ganda dan juga panjang. Sedangkan untuk RNA itu tunggal dan juga pendek. Nah, perbedaan yang kedua itu dari fungsinya. Seperti yang kita tahu, DNA itu memiliki fungsi sebagai informasi dari genetik kita. Sedangkan untuk RNA itu sendiri hanya mentransfer atau sebagai penerima kode genetik. DNA juga berfungsi sebagai cari tahu apakah penyakit yang kita alami itu merupakan penyakit turunan atau bukan. Sedangkan untuk RNA juga memiliki fungsi sebagai produksi protein untuk kerja otot kita. Lalu ada perbedaannya juga dari bahasa. Kalau untuk di DNA itu terdapat timin, sedangkan di RNA itu timin digantikan dengan urasil dan memiliki perannya masing-masing. Dan yang terakhir ada kadar yang berbeda. Untuk DNA memiliki kadar yang tetap, sedangkan untuk RNA memiliki kadar yang berbeda-beda. Nah, baik, terima kasih atas pemateriannya Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jaringan otak. Nah, otak sendiri adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi utama yaitu dalam menggerakkan tubuh manusia. Nah, terus di sini juga ada sistem otak. Nah, otot adalah gabungan dari beberapa jenis otot yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Nah, di sini ada mekanisme kerja otot. Nah, di mana mekanisme ini adalah cara kerja otot dalam menggerakkan alat gerak seperti kaki, tangan, dan organ dalam lainnya. Nah, terus di sini juga ada mekanisme otot yang dimana akan bergerak jika mendapatkan rangsangan. Selanjutnya ada cara kerja otot. Nah, otot bekerja dengan berkontraksi ketika mendapat sebuah rangsangan. Nah, kontraksi otot biasanya ditandai dengan otot menegak, memendek, dan nyambung pada bagian tengah. Nah, otot akan melakukan kontraksi karena adanya rangsangan atau zat akseptorik yang pada terhadap rangsangan. Nah, di sini juga ada 3 jenis otot. Yang pertama ada otot poros, yang dimana otot poros ini akan bekerja secara tidak sadar karena akan meningkat. Nah, otot poros ini terjadi ada di peredaran darah. Otot ini juga ada di bola mata atau kelopak mata. Nah, terus di sini ada otot lurik. Nah, otot lurik ini adalah otot yang melekat pada tubuh manusia. Nah, otot ini akan bergerak tanpa kesadaran manusia sendiri. Karena seperti contohnya ini adalah lengan.
terus kaki dan lain sebagainya. Terus ada otot jantung. Nah, otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus. Bayangin kalau bapak dan ibu atau kakak sekalian, jika otot jantung ini tidak bekerja, maka bakal kejadian fatal seperti ketidaksadaran manusia. Nah, terus otot jantung ini berfungsi sebagai pompa darah yang menuju ke jantung atau sebaliknya. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih atas paparan materinya kepada Mama. Selanjutnya di sini kami akan menampilkan produk-produk yang sudah kelas kami bikin. Di sini yang pertama ada mengenai tubuh manusia. Nah, di sini tuh sistem kerjanya adalah dengan membuka, di mana ketika kita buka itu akan terlihat satu persatu bagian-bagiannya. Seperti ini adalah bagian tubuh manusia yang biasanya kita lihat pada umumnya. Selanjutnya di sini adalah peredaran darah manusia. Nah, ini adalah bagian otot pada tubuh manusia, dan yang terakhir adalah ini mengenai rangka-rangka pada tubuh manusia juga. Oke, yang selanjutnya ini ada model replika DNA dan RNA yang seperti udah aku jelaskan tadi. Mereka itu memiliki karakteristik yang sedikit berbeda di bagian yang bahasa penyusunnya, karena DNA merupakan kode genetik yang pertama, sedangkan RNA adalah hasil penerjemahan dari kode genetik DNA itu sendiri. Jadi memiliki sedikit bentuk yang berbeda. Kalau DNA itu memiliki dua warna, sedangkan untuk RNA itu sendiri memiliki satu warna. Dan jika RNA gagal menerjemahkan kode genetik pada DNA, itu akan terjadi kecacatan pada manusia. Nah, baik, di sini selanjutnya ada produk dari kelas kita, yaitu adalah model yang kerja otot lengan. Nah, di mana kalau jika ditiup bola ini akan mengembangkan, otomatis lengannya akan menaik. Itu merupakan mekanisme kerja otot. Nah, mungkin segitu saja paparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang mungkin tanpa sengaja kami perbuat. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya untuk lebih jelasnya dan juga ingin lebih melihat produk-produk apa saja sih yang telah kami lihat, Bapak, Ibu, dan maupun siswa-siswa di sini bisa langsung aja ke stand kami, yaitu stand biologi kelas 11. Stand kami yang imut, lucu, dan gemas. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Dewi dan Lutfia yang udah